Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolono di Pendoa Haji Channel. Selamat pagi buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Jawa Timur dan sekitarnya maupun di Nusantara maupun yang di luar negeri. Salam bahagia, salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya. Oke, semoga yang mendukung Pendoa Haji Channel selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, dan diberi kelancaran rezeki maupun kekayaan maupun keselamatan manapun yang bumi yang dipijak. Oke saudaraku, pagi yang cerah ini kita masih melaksanakan yaitu belum ada hunting, tapi kita masih ada giat mereview ya, daripada untuk mengisi kekosongan ya, begitu ya saudaraku. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan atau kesalahan ya, manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan begitu. Oke, bila ada kata yang mengenai dapur maupun tangguh ya, mengenai pun pamor dan istimewa pusaka, bila ada kekurangan saya mohon maaf yang saya buat rekan-rekanku semua yang bisa itu berkecimpung di dalam pusaka ya, karena pada dasarnya semua estimasi itu kira-kira ya, baru bisa dikatakan lama ya toh, lama bisa dikatakan baru. Makanya kita untuk mereview pusaka ini demi untuk menggait para adik-adik kita, anak-anak kita biar tidak alergi pusaka dan bisa membedakan mana yang lama dan mana yang baru. Bukan yang berarti baru itu jelek, bukan, tapi kita jangan sampai membodohi budaya ya, karena budaya itu sangat penting sekali. Itu kalau tidak ada yang lama jelas tidak ada yang baru, betul enggak itu ya toh? Tidak ada yang tidak ada. Kalau tidak ada yang lama atau pamor yang bermacam-macam, yang jelas tidak ada untuk menyontek atau menyentuh, sehingga dikembangkan untuk generasi penerus yaitu pengrajin baru. Itu karena baru pun juga bagus, kalau memang bahannya lama, bahannya bagus ya, memang garapnya bagus ya juga mahal. Karena dunia seni ini terus terang aja ya, tidak semudah apa yang kita katakan bahwa oh itu mudah, bukan. Karena membuat pusaka pun itu ya sangat sulit sekali ya, juga sangat makan waktu begitu. Kalau pusaka ini memang walaupun baru yang bagus dihargai murah-murah, kasihan apa, kasihan yang membuat, yang membuat begitu ya. Apalagi yang lama itu pun bukan harus pusaka itu bagus-bagus semua, sama sekarang. Kalau zaman dulu juga ada yang kelasnya bawah, kelasnya menengah ke bawah atau ke atas juga, bahkan ada pusaka yang khusus golongan untuk masyarakat kecil begitu ya. Tapi itu pun bukan berarti jelek, walaupun kadang yang biasa pun secara kepercayaan juga mempunyai daya kekuatan mistik, istilahnya itu esoterisnya ya. Kadang yang biasa yang tidak pernah kadang mempunyai kekuatan, bila mana semua itu sudah sang empu memohon atau kekuatan doa-doa yang sudah dimasukkan pada pusaka itu ya begitu. Bukan saya tidak percaya yang dikatakan pusaka danyang ya toh. Pusaka danyang desa itu kadang-kadang setiap Jumat Legi, kalau dulu itu sering ya, nejo keluar jam 12 malam ya. Dikira itu apa? Dikira ada santet atau tenung, bukan. Bahwa itu adalah memang di situ desa itu ada tendenya, yaitu merupakan pusaka ya. Atau sering keluar itu.
Tapi mungkin sekarang ada, tapi hanya berapa persennya ya di desa-desa lainnya. Kalau untuk di kota mungkin ya ada, tapi hanya seberapa itu secara kepercayaan loh ya. Karena semua apa yang dibuat oleh empu itu mengandung antara kekuatan alam, yaitu adalah kekuatan Tuhan, Allah ya, begitu. Bila kita percaya semua ada mempunyai kekuatan, akan muncul kekuatan. Memang kalau zaman dulu sangat penting sekali, lain beda zaman sekarang ya. Kalau sekarang dirujukan pusaka ya itu dunia seni, istilah itu seni budaya, tinggal nadi luhur kita. Itu pun kalau kita percaya bahwa tinggal para luhur yang empuh ya toh. Nah itu memang mempunyai kekuatan, ada kekuatan khusus-khusus misteris yang di dalam besi, karena besi itu dikatakan besi itu yang mengandung meteorit gitu. Itu karena juga sikapnya keluar dari alam ya. Ya. Ini Ladrang Jawa Timur ya. Ladrang Jawa Timur ya. Untuk kayu timongo. Timongo ya. Yang berserat itu pamor, itu pamor seperti tangkis ya. Itu ya. Nah, ini ya kayu timongo ya. Untuk rongko masih bagus ya. Kalau mendaknya ini termasuk, ini tebal sekali ya, tebal sekali. Ini tebal mendoknya ya. Nah ini ya, kita buka ya. Wow, kita buka aku ya. Ini yang kita review, mari kita saling belajar ya, belajar biar kita itu tidak lepas. Untuk belajar pusaka ini tidak harus anak ngomong, harus sebenarnya megang pusaka ya. Oh tahu, kalau setiap hari pegangnya pusaka, oh ini pusaka lama, pusaka baru, oh ini bahan lama, bahan baru, tahu ya toh. Lah ini ya toh. Walaupun kolosi ya ini, oh kolosi buatan, kolosi baru, atau kolosi alam, kolosi terpendam ya. Terpendam ada dua, terpendam di tanah atau terdampar di sungai ya, itu sudah lain, sudah beda untuk kolosinya. Oke saudaraku, ini yang dinamakan dapur Jalak Tilamsari ya. Dapur Jalak Tilamsari ya, gagah motonya seperti lanang Jawa ya, begitu ya. Lah untuk bahan pamornya ini selalu tua lah ini ya. Lah ini ya, ini yang saya katakan, ini asalnya ini temuan. Saya itu temuan di tanah ya, temuan tanah atau di Tegal ya, atau di anu. Ini saya temuan, pusaka temuan ya. Makanya kalau temuan di tanah ya itu tidak seperti temuan misalnya di sungai berantas. Kalau di tanah untuk kadar garamnya itu ada yang ada kadar garamnya, ada yang tidak, ada yang tawar tanah ya di situ. Akhirnya tidak harus kolosi bener ya toh. Begitu, walaupun terpendam kadang-kadang sampai puluhan tahun, 50 tahun, kadang-kadang masih utuh. Itu tergantung dari lokasi. Karena tanah ini mengandung magnet ya saudara ya. Mengandung magnet itu. Ini. Maksudnya bumi ini loh ya, tanah kan wujud bumi yang kita pidak itu loh. Nah itu tinggal lokasi ya. Sangat sepuh sekali ya ini ya, sangat sepuh sekali. Kalau untuk kolosi pinggir aus apa itu wajar ya, karena sudah berapa ratus tahun ya gitu. Kan ini era terus terang aja era Mojopahit ya. Estimasi eranya Mojopahit, estimasi saudara ya. Nah, untuk pamor ini dinamakan pamor Tejo Kinurung. Nah, itu. Lah, Tejo Kinurung apa seperti yang kita katakan tadi, kadang-kadang itu
Itu kalau kita percaya ya, dengan semua itu kita harus percaya dengan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan ya. Lah Sang Empu ini membuat yang dinamakan itu pamor Tejo Kinurung itu memang ada hubungannya dengan kekuatan alam, yaitu atau kekuatan doa yang diminta oleh Sang Empu. Kadang-kadang Nejo keluar ya toh, Nejo lah itu Nejo keluar terus sinar biru ya, gitu. Kadang sinar itu biru lah, itu Tejo Kinurung. Lah Tejo Kinurung itu Tejo kekuatannya sudah dilindungi dari terkurung ya, dengan kekuatan kemampuan doa ya tampu. Lah siapa estimasi yang mempunyai pusaka Tejo Kinurung itu bagus untuk pengayoman ya, juga untuk kawibawaan, juga untuk penangkal. Bukan kita ngimengkan pusaka saudaraku ya, kita hanya untuk menyimak untuk di pusaka yang dinamakan itu apa itu namanya itu huruf Sanskerta di pamor itu ya. Lah itulah. Jadi kisah menggambar, kita menerangkan bahwa pamornya Tejo Kinurung itu ada mempunyai daya misterius atau esoterisnya itu yang sangat bagus, yang sering-sering kadang mengeluarkan Nejo ya. Bukan kita itu jarang, kadang-kadang kita yang jujur tidak tahu, kadang-kadang orang lain yang tahu. Oh, di dalam rumahnya itu, oh di desa itu keluar ya Nejo ya, lah itu. Nah itu. Ya dah Tejo Kinurung seperti ini menurut pengalaman saya. Karena dulu saya sering nganglang buana, ya toh. Nganglang buana itu artinya ya toh, sering melean ya, melean itu ke sana kemari, ke sana kemari. Itu kalau ada Tejo mesti kita kejar, ada sinar kita kejar ya toh. Karena saya dulu suka melek-melekan misalnya di makam ya toh, atau di barang-barang yang wingit, di ring-ring yang besar dulu loh ya. Kita itu bicara dulu ya, bicara pengalaman saya ya toh. Nah itu karena kalau dulu memang dikatakan yang wingit itu memang ada, atau merupakan batu atau apa ya toh, karena kita sering menemukan pusaka ya toh kecil yang terpendam ya toh. Kalau zaman sekarang kan tidak ada, jarang. Kadang-kadang sudah kayu-kayu yang besar, lokasi yang dianggap itu angker ya, udah tidak ada. Banyak bikin perumahan ya toh. Tapi kadang-kadang orang-orang yang menggarus itu menemukan pusaka ya toh. Sering sudah menemukan seperti itu, yang nggak ada terpendam saudara ya. Lah ini yang double jarak dalam sehari ini bagus ya, bagus istilah itu dengan garap yang manunduk ya, istilah itu sopan, istilah itu menyayani begitu ya. Lah Tejo Kinurung di sini ada pamor ya, seperti Tejo atau seperti api ya, seperti istilah itu seperti yang gerak kena udara seperti gitu ya toh. Tuh ya toh. Lah ini lengkap dari sini ya, Tejo dari sini lah. Untuk di dalam ini ya, di Gonjo ya, di Gonjo ini bukan karena retak. Coba pegang, dekatkan. Gonjo itu ada yang dinamakan pamengkang jagat atau bumi rengkah ya toh. Dinamakan itu istilah itu di dalam Gonjo dinamakan itu bumi rengkah ya. Bumi rengkah bisa, pamengkang jagat bisa ya. Nah artinya pamengkang jagat itu bagus itu karena dia untuk pamengkang jagat itu mengkang ya, untuk menjauhkan dari segala hal yang kita inginkan. Istilah itu barang yang nutup itu dibuka gitu loh. Saya punya permasalahan yang menyangkut masalah pemerintahan, masalah apa ya, masalah apa itu, istilah itu bisa untuk membuka segala urusan yang dianggap itu yang terlalu sulit ya, atau pusaka yang untuk mengatasi segala permasalahan yaitu segi, kalau istilahnya kalau dulu segi dalam pemerintahan atau
segi hukum atau segi perdagangan, segi apa ya gitu ya. Nah itu mungkin aja seperti itu ya. Di Gonjo ya, di Gonjo. Gonjo itu ada pamor titipan yaitu Mengkang Jagat. Nah, sudah di atas wilayah Tejo Kinurung, di Gonjonya Pamengkang Jagat. Pamengkang Jagatnya itu pas ya, satu rambut atau lobangnya bisa cukup satu uang tipisnya itu masuk itu asli itu ya, ori. Jadi bukan tambahan, bukan apa, itu ori. Itu pusaka itu menurut saya itu pusaka menengah ke atas, memang bukan pusaka biasa. Ini pusaka Isa itu zaman dulu konglomerat deh loh. Jadi pusakanya para pejabat istana begitu ya. Saya khusus pesanan. Sekarang yang kedua. Itu loh kita bawa lagi. Ya. Ini dengan Gayaman ini apa Jogja ya. Ini Jogja dengan kayu Jogja kayu Trembalo ya, seperti lar gangsir ya. Seperti lar gangsir Gayaman Jogja ya. Kita buka pusaka. Wah ya, aku ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini ada pusaka ya, saya punya simpan pusaka ini sangat langka ini ya, dengan pamor sangat tajam sekali ya. Luk 9 ya toh. Lah ini. Lah ini ada yang mengatakan Carang Suka juga ya, Carang Suko ya. Tapi kalau saya bukan Carang Suko, Kidang Suko ya toh. Ini ya toh. Lah ini dengan kembang kacang dengan greneng yang sangat bagus ya. Nah ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini luk 9 ya. Luk 9 dari pengalaman saya dulu waktu saya permain pusaka, waktu saya keliling dulu. Lah greneng ini ya, greneng baru sama greneng lama nggak sama ya. Kalau greneng lama itu tidak menerjang pamor ya toh. Tidak menerjang pamor dan tuanya itu imbang sama ini ya toh. Ini maksudnya itu bikinan lama ya toh. Lah ini pusaka ini ya, pusaka ini ada 2 pamor ya, 2 warna ya. Di bawah ini namanya pamor, seperti pamor apa ini, seperti belarak tapi bukan belarak ya. Ya seperti belarak, tapi belarak saya mengatakan ya, tapi ini karena besar, seratnya besar seperti ini, dari bulu ayam ya toh. 2 warna, artinya 2 warna. Di sini ada pusaka pamor ya, pamornya ini dari atas ya, lengkak-lengkoknya ini dari pamor ini sampai pamor bulu ayam 2 warnanya ini tidak medot ya toh, adikku ya. Lah ini dinamakan ini pamor, istilahnya itu Kidang Suko ya, ini ya. Lah ini pamornya di sini, ini pamor bulu ayam ya, bulu ayam. Karena ini pendek, bulu ayam ini dinamakan apa itu namanya itu, sambung dari pamor sampai atas ya. Di atas ini ada pamor pusar ya. Ini kalau jelaskan banyak ya, ada pamor saya itu waskutanya juga ya, waskuta ya toh. Lah ini ada pamor wengkon juga ya toh. Nah ini sampai ini sambung semua. Nah ini pusaka langka ya, dari grenengnya ya toh. Jadi grenengnya itu enggak sama greneng saya lamu kan kadang-kadang nerjang pamor, kalau ini enggak ya toh. Ini dari ketok kelihatan sepuh ya. Kalau era ya toh, kalau era seperti saya ya, estimasi saya itu Tuban ya toh. Nah ini kembang kacang gelung ini seperti kembang kacang gelung ini. Nah ini dapur kan Kidang Suko. Kalau Carang Suko kan lo 7 ya toh. Nah ini pamor tembus semua ini ya toh. Ada pamor waskuta ini ya. Pamor yang bersambung sampai dari atas sampai bawah sini menyeliputi gandeng langsung ini dikurung.
Nah ini jelas ya, untuk bikinnya pusaka ini sangat sulit ya toh, sangat tidak semudah apa yang kita pikirkan ya toh. Ini sangat sulit sekali karena ada pamor dewan, ada bulu ayam ya, ada pamor ulat, juga ada pamor seperti apa itu namanya itu pedaran kebak ya toh. Penuh sekali pamor ya. Jadi satu pusaka ini ditutup pamor semua ya toh. Ini ya. Ini pusaka ini jelas kelas menengah ke atas ya. Kidang Suko ini bagus ya, bagus untuk kita pegang untuk sebagai anak muda ya, umum ya, bisa itu untuk kecepatan segala kita berpikir ya. Untuk estimasinya itu seperti apa itu namanya, isotorisnya itu seperti itu. Apapun untuk menggayuh cita-cita ya toh, untuk perdagangan, untuk menggayuh untuk masalah di dalam bidang pemerintahan maupun di dalam bidang swasta ya, yang mempunyai yaitu kekuasaan seperti itu ya, pemimpin ya, itu bagus. Simbol 9 itu simbol dari kekuatan, simbol dari kekuatan kita itu segi lambang kita, hidup kita, karena memerlukan dari segala kegiatan apa yang kita gayuh begitu ya. Tidak merasa capek karena kita itu hidup kita itu masih berliku-liku ya, untuk memikirkan apa yang kita cita-citakan ya, masih belum mandeto lah istilahnya seperti ini. Luk 9 seperti itu, diambil dari segi luk 9 dari bahan kita sendiri serba isa itu serba 9 ya. Kalau diulang ya, kalau disebutkan itu ya Wali Songo ya toh. Nah itu memang segala apa yang bentuk di dalam pusaka itu ada artinya ya. Kalau kita jelaskan satu persatu panjang sekali ya, tapi yang jelas pusaka ini yang kita review ini pusaka antik ya toh, seni ya, juga lama wutuh ya toh, juga lama wutuh, era untuk estimasi era Tuban Sepuh atau Tuban era Mojopahit ya toh, juga masih utuh, bagus sekali ya. Ini pusaka langka, jarang kita menemukan seperti ini ya toh, dengan pamor-pamornya, meteornya sudah ngedau ya, menandakan bahwa ini pusaka lama ya begitu ya. Jadi bahannya tidak ada yang menyangkut masa apa itu namanya itu nikel ya. Nikel itu ada nikel lama ya, nikel yang dari meteor, ada yang nikel dari bumi ya toh, begitu. Oke. Nah, ini pusaka ini sangat unik, gagah ya toh, kembang kacang, luk 9-nya ya, semetip sekali ya, gagah. Kalau kita beng grenengnya ini ya, lah ini saudara bisa dipelajari ya, greneng yang lama ya, atau pusaka yang lama itu nggak menerjang pamor begitu ya, tidak menerjang pamor ya begitu ya. Ini karena yang lamanya ya toh, sehingga kalau sedikit itu masih ada, tapi yang jelas pusaka ini 95% pamornya masih utuh ya. Itu nah ya, gagah ya. Bikinannya ini Isa itu coros yang pesen ini empunya garapnya ini bukan sembarangan ya begitu. Oke saudaraku, bila ada kata kurang berkenan atau mengenai tentang capur pamor ya itu, atau estimasi itu tangguh itu estimasi, yang jelas untuk mereview ini pusaka sepuh ya. Bila ada kata-kata kurang tidak pas, saya mohon maaf. Yang penting kita junjung untuk kebudayaan ini, supaya bisa di dunia kebudayaan pusaka ini makin menggempar ya itu. Oke, terima kasih. Bila ada salah ucap atau kekurangan, saya mohon maaf ya. Sekarang untuk pamarawannya ngerawit gonjonya ini ya, sama tembus semua ya, dari pamor sana itu ya, wawak sana sih, bulu ayamnya ini langsung gandeng ya, sulit untuk bikin seperti gini ya. Itu ya bisa aja ya, kita bikin bisa aja ya toh. Nah itu tergantung lah, semua itu tergantung dari keahlian masing-masing ya. Tapi yang jelas yang kita apa itu namanya, kita review ini pusaka-pusaka lama, pusaka zaman kerajaan ya. Lah ini kok masih utuh, pusaka itu utuh itu tidak
harus baru, tergantung perawatan. Walaupun baru yang istilah itu krowo-krowo atau dibikin kolosinya sekarang lah, tapi tetap kelihatan aja, nggak bisa ya. Itu yang penting kita tidak membodohi budaya, nomor satu seperti itu. Kalau baru kita katakan baru, lama kita katakan lama, biar adik-adik kita generasi penerus ini tidak merasa terbodohi ya. Akhirnya makin lama makin bisa membedakan. Walaupun baru bagus mahal kok, begitu ya. Punya teman saya ditawar 500 juta enggak dikasihkan itu, baru itu. Begitu. Oke. Sekarang untuk mereview yang ketiga ya, yang ketiga kita ambil ya. Wah, cukup ya, cukup berat ini ya. Karena apa? Satu kayunya garu ya, garu zebra ya. Ini namanya garu zebra ladrang Jog Solo ya, ladrang Solo ya, dengan metuk yaitu namanya metuk bungkul ya, metuk bungkul ya, metuk bungkul. Dengan untuk mendok topengan ya, yang isi itu terias oleh batu selong ya, batu selong ya, itu ya, batu selong ya. Memang dari rangkanya aja sudah kayu garu ya, garu ya mungkin tahu sendiri kiloan ya no? Nah, garu itu macam-macam ya, ada kayu zebra, ada kayu bajul ya no? Lah itu juga ada garu yang khususnya untuk bakar-bakar, walaupun ini untuk bakar ya bisa ya toh. Ini ya baunya wangi ya, baunya ya garu-garu itu. Ini terus terang garu Kalimantan ini ya, itu kita buka ya, kita buka. Karena untuk ladrang ini kita harus hati-hati. Kalau cuil ya, kalau cuil ya gerges ya. Nah, kalau sedangkan lengkap, kalau sini sudah lengkap, sudah mahal. Kalau lengkap itu semuanya ya loh, semuanya sandangannya ini sudah mahal ya loh. Ini sudah hampir 3 juta lebih nih, sananya sudah 5 juta lebih ya. Lah ini tafsiran, bukan tafsiran yang memang itu habisnya lah. Ini ada pamor ya, ada pusaka yang dinama ini bagus sekali ya. Ini simpenan sudah lama sekali ya. Ini simpenan sudah lama sekali ya. Lah ini ya. Nah, lama sekali ya. Ini simpenan sudah lama sekali ya. Nah, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya. Dapur yaitu ini lo 11 ya. Lah ini lo 11 ya toh. Lo 11 ini saya mengatakan ada makanan sabu inten ya toh, tapi ada yang mengatakan cari bawa ke Prabon ya toh. Lah cari tahu ke Prabon, tapi kalau saya ya toh, nah ini monggo ya, ada yang mengatakan cari tahu ke Prabon ya toh, ada yang mengatakan saya itu sabu inten, dapur sabu inten. Karena dapur sabu inten yang bagus, maaf ya, kalau saya yang melajari dulu ya seperti ini, sogokan greneng ya, kembang kacang ripadan begitu ini ya. Nah, sabu inten ini sangat gagal ya, tamak ke sabu inten memang sangat berwibawa sekali ya toh. Monggo mengenai tanggo atau dapurnya itu ya toh. Lah ini kalau saya memang itu mengatakan ini dapur sabu inten ya. Mulai dulu, mulai saya belajar, mulai megang pusaka juga saya menyimpan sabu inten pamor sodolanang ya, kalau tidak salah ya, persis seperti ini, ukuran 32. Kalau ini pamor sabu inten dengan pamor istilah itu belarak ya toh. Nah ini belarak ya, dikatakan belarak ya, ini ada yang mengatakan belarak.
atau lah ini lah sini ya, hara lah blarak ya, masih utuh sekali ya. Estimasi tanggung Mataram ya, ini Mataram, estimasi tanggung Mataram. Ini pusaka sangat sepuh sekali. Dilihat dari grenengnya, kalanya greneng, karena istilah itu tua ya, karena tua, kolosi karena itu sudah kelihatan, tidak usah melihat wilah, melihat dari grenengnya ini loh. Grenengnya ini bukan tua karena kolosi, karena buatan ya, karena alam, ini sangat tua sekali. Nah, pusaka ini sampai dari bawah, dari kiri pandan dan greneng ini ya tua sekali ya. Ini sogokan pun ya toh, sogokan pun itu semetip sekali. Ini ya pusaka Sabu Inten ya toh, itu memang gandengannya itu kalau zaman dulu itu memang sengkelat. Tapi tendenya Mataram kan dulu, zaman dulu itu kita mau semua itu estimasi semua ya. Guling Mataram ya, guling Mataram yaitu sengkelat sama Sabu Inten ini ya, guling Mataram ya, yang menjadikan kekuatan yang istilah itu pedanya kerajaan Mojopahit ya, sehingga sengkelatnya ditemukan di daerah yaitu Banyuwangi ya, kerajaan Banyuwangi itu daerah Minangkabau seperti itu ya, panjang itu diceritakan ya. Nah ini sangat bagus sekali ya, Sabu Inten sangat berwibawa, pegangannya sudah kelihatan kalau pusaka berwibawa, pusaka wingit ya, dengan belarak itu menyikankan istilah itu pamor ini untuk menyisikan segala permasalahan ya. Dua, belarak itu bukan jelek loh, siapa yang memegang secara kepercayaan ya toh, esoterisnya lah, bahwa doa-doa ampuh di dalam sini ya toh, itu tergantung dari istilah itu dari garap ya, dari garapnya dan greneng dan semuanya, dan wilayah dan pamor ini menandakan empunya itu sangat bersih untuk menggarapnya, sehingga memunculkan pusaka jadinya sangat sempurna ya. Nah, pusaka belarak, siapa yang cocok untuk menjodohkan pusaka belarak secara bukan mengimankan pusaka, itu diarahkan pamor ya. Itu bisa menambahkan dari kemurahan harta benda atau kekayaan begitu ya. Dan siapa yang untuk menyakiti atau untuk orang yang tujuan jahat, jadi kalau mereka bisa itu kembali pada dirinya sendiri. Jadi belarak itu narik ya, pamor belarak itu narik. Nah, pamor lo 11 ya toh, lo 11 tibanya itu satu, yang jelas satu kewibawaan, satu itu tibanya ke bagus sekali ya toh, dikembalikan lagi itu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya toh itu. Nah, dari looknya ini melambangkan dari segi kekuatan ya, segi kekuatan. Siapa yang tidak merasa capek ya toh, karena kita itu harus berjuang. Kalau kita masih muda, belum mandek, atau kita harus berjuang untuk mencari untuk meneruskan cita-cita atau mencari harta semacam-macam ya begitu, untuk mencari ilmu itu apa ya toh. Ini melakukan seperti itu, tidak merasa capek. Pusaka ini sangat berwibawa sekali ya. Dari garap ya, dari jenggotan, dari greneng ya toh, sampai lengkap dari greneng atas, ripandan sampai bawah. Lah ini pusaka ini sangat sempurna. Saya mengatakan sangat sempurna, ini pusaka ini memang saya nyimpen sudah lama ya toh. Bukan lama aja, puluhan tahun, lama sekali gitu loh. Ya maaf, adik-adikku, saudaraku, banyak pusaka yang aneh-aneh ya, sampai naga yang aneh-aneh barang. Cuma kalau saya katakan pusaka dapur ya, dari dapur atau dari pamor yang wingit ya, pamor yang kelas-kelas ya seperti belarak, bulu ayam, seperti itu ya. Itu. Oke, saudaraku ya, baga seperti ini ya. Sudah kita jelaskan kalau menyangkut nanti satu persatu penjelasan untuk kepercayaan, memang kalau dibuka itu banyak sekali. Ya, karena satu-satu kalau dibuka istilah itu dibuka satu persatu ya toh, dengan istilah itu greneng, jenggotan seperti ini ada artinya semua begitu ya.
juga pamor ini tembus sampai dari Gonjo ya saudaraku ya. Nah ini, nah pusaka itu kalau dipegang itu kelihatan pusaka, memang pusaka itu gagah, itu kelihatan kok, wingit. Nah kelihatan karena apa? Memang garapnya garap bagus ya toh? Dan sepuh dan grenengnya itu kelihatan kalau pusaka lama, dan tidak bisa dimungkiri. Kita mengatakan untuk pusaka baru ya toh, karena wilayahnya itu foto, justru inilah ya toh. Jadi pusaka lama kelihatan baru, ya itu yang mahal ya toh. Kalau kita mengerti pusaka, kalau orang tidak mengerti pusaka ya repot, susah ya toh. Karena sekarang itu kita tidak bisa menyalahkan di dalam dunia TikTok, bisa itu baru bilang lama, begini lah. Itu karena juga merasa kita pikirkan lagi juga karena masalah ekonomi juga ya toh. Tapi kita harus sadar bahwa kita sebagai suka koleksi pusaka ya toh, atau koleksi yang lama, kita harus bisa membedakan mana yang baru dan mana yang lama. Harus bisa membedakan bahan sekarang, bahan baru atau bahan lama. Satu itu. 3 harus bisa membedakan garap ya. 4 harus bisa membedakan ketuaan barang walaupun foto. Artinya ketuaan barang itu apa? Kolosi. Kolosi ada 2, kolosi buatan ya, atau kolosi alam ya toh, atau kolosi karena kolosi obat. Nah ya, kalau ini diobat jelas terus nggak imbang begitu ya, kolosinya seperti itu, nggak imbang sama wilayah ya. Nah, juga wingitnya pusaka, jerengnya pamor, kelihatan semua rata kalau lama itu ya. Itu seloroknya itu saudaraku ya, selorok itu merupakan dari pusaka sepuh, ketuaan itu ada barang. Seloroknya baja sekarang sama seloroknya yang lama itu tidak sama begitu. Oke saudaraku ya, untuk mereview ketiga pusaka ini ya, sudah kalau kita buka artinya sampai greneng, sampai sogokan, sampai kembang kacang ya toh, atau ripandan atau jenggotan, ada jenggotan 3 lah. Ini sangat banyak ya toh. Belum pamor, belum beluk ya toh. Lah belum beluknya luk 11 ya. Makanya kita rekan dapur Sabuk Inten, namanya dapur Sabuk Inten kan wibawa. Sabuk merupakan untuk kekuatan, sabuk merupakan untuk penangkal ya toh. Sabuk maka untuk mengikat badan kita ya toh. Begitu. Sabuk untuk mengikat badan kita itu artinya ya toh, seandainya kita itu punya barang itu, kalau kita ikatkan di badan kita itu kan bisa menangkal untuk hal-hal kita inginkan begitu ya. Nah, itu untuk itu Sabuk Inten ya, dapur Sabuk Inten ya. Lah ini pamornya ya ini. Kok Anda ada intennya? Sebentar, tidak ada intennya, maaf saudaraku ya. Dapur Sabuk Inten itu tidak harus ada intennya. Ini salah kaprah ini. Kadang orang mencari Sabuk Inten lah. Nah ini rusaknya. Akhirnya di bor dikasih inten. Ya. Nah, di bor tengah ya toh, bagian tengah ya dikasih inten. Lah ini. Ya toh. Kalau orang sudah pegang pusaka tahu ya toh, memang itu ya karena olah-olah tingkat orang pesanan ya, pesan Sabuk Inten harus ini ada orang atau garap, harusnya dibikinkan satu inten ya toh, dikasih inten. Lah kalau pusaka lama bagus, artinya rusak. Itu sudah namanya membodohi budaya ya. Ini ya pusaka generasi penerus sekarang, pengrajin sekarang nggak apa-apa bikin dapur Sabuk Inten dikasih inten langsung, nggak apa-apa ya toh, bagus ya. Kalau yang lama itu udah ada, belum tahu saya. Dapur Sabuk Inten lalu tengah kasih inten mubeng, lah ini belum tahu ya toh. Lah ini istilahnya kan dapur itu kan wujud ya toh. Jadi itu istilahnya itu perlengkapan istilah itu garap yang sempurna atau keutuhan, perlengkapan, yaitu tadi sogokan, greneng,
maupun kembang kacang gitu. Oke. Ya, saya mohon maaf bila ada salah kata saya yang tidak pas sama rekan-rekan kita, jangan dibuat masalah. Yang penting mari kita angkat budaya bangsa Indonesia tinggal di luar kita itu, yaitu budaya tentang mengenai Tosana Aji. Karena ini kita harus pegang teguh karena tinggal di luar kita, para luhur kita ya. Oke, saudaraku, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, rahayu rayu, salam kangen, salam sejahtera dari Pandawa Aji, yaitu Joko Lelono.